Surya Paloh muka dan perintahkan agar kok diusut di Komisi 3 dengan perintah fraksi Nasdem menggagas itu. Dia marah soal berita KPK yang OTT kadernya, tetapi kadernya itu justru dalam rakernas bersamanya. OTT dari mana? Di lain pihak dia dukung korupsi harus diberantas, tetapi jangan pakai drama. Saya menginstruksikan fraksi Nasdem untuk minta agar Komisi 3 memanggil KPK dengar pendapat agar yang namanya terminologi OTT, khusus terminologi OTT ini bisa diperjelas oleh kita bersama. OTT itu apa yang dimaksudkan, supaya jangan ini bingung publik, orang kena stempel OTT dulu. Itu juga tidak tepat, tidak arif, tidak bijaksana, dan tidak dukung jalannya pemerintahan ini. Soal pernyataan Ketua Umum dari Partai Nasdem, Surya Paloh, yang meminta istilah OTT ini diperjelas begitu. Ya, yang pertama tentu kami menghormati ya setiap pandangan masyarakat, masuk Pak Surya Paloh ya terkait dengan OTT atau kegiatan tangkap tangan ya. Jadi OTT ini memang bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat terkait dengan kegiatan tangkap tangan KPK. Di dalam POB ataupun di SOP KPK sendiri kami sebutnya adalah penyelidikan tertutup ya, sehingga kegiatan penyelidikan yang memang tidak dipublikasikan dan ketika dilakukan di lapangan kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan KUHP. Kemudian ada kegiatan tertangkap tangan ya, di mana para pihak terkait beserta dengan barang buktinya diduga sedang atau sesegera setelah melakukan tindak pidana tersebut. Johanis Tanak bahwa ada tertangkap OTT oleh KPK. Baru berita ya tadi siang ya. Nah, dengan ini kami menyampaikan Abdul Aziz ada di sebelah saya, yang kiranya teman-teman pahami bahwa kalau OTT itu adalah di mana kejadian dalam satu tempat terjadinya tindak pidana. Itu yang dinamai oleh KPK adalah OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johanis Tanak adalah tidak benar. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan lagi mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar. Nah, dalam teknis di lapangannya sendiri, dalam perkara pembangunan terkait dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di wilayah Kolaka Timur ini, KPK setidaknya berangkat ke 3 lokasi, yaitu di Kendari, Sulawesi Tenggara, kemudian di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di Jakarta. Dari 3 lokasi itu, KPK secara paralel ya menerjunkan tim begitu, kemudian untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Memang di ketiga lapangan itu tentu dinamika dan tantangannya berbeda-beda, sehingga secara sequel waktu memang memungkinkan kemudian pihak-pihak yang diamankan secara durasi waktu itu kemudian terjadi perbedaan. Namun esensinya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPK tentu berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentu penghormatan terhadap seluruh upaya penegakan hukum itu tidak akan mundur, tidak akan deviasi di sana untuk satu dan lain hal. Kedua, memang saya baru dengar remang-remang. Cuman saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, ke dalam terutama Nasdem. Satu, Nasdem tidak terlalu cepat mengkomentarin reaksi yang seakan-akan kita bela diri gitu. Pembelaan ini kita coba tenang dulu. Tapi di sisi lain, bolehlah kita mengingatkan juga. Apa yang perlu kita ingatkan? Upaya penegakan hukum itu tidak mendahulukan drama. KPK juga dalam setiap proses penegakan hukumnya adalah berdasar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, begitu. Kita menghormati hukum karena asas praduga tak bersalah itu sangat normal.
Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi ada, itu menjadi satu pertanyaan, kenapa kita mesti jadikan drama dalam proses penegakan hukum. Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh produk yang kita nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Harus ada drama dulu, baru penegakan hukum. Hah? Sesudah penegakan hukum nanti mengharap amnesti. Itu nggak bagus juga. Jangan. Tegakkan hukum secara murni dan Nasdem ada di sana. Yang salah adalah salah. Proseslah secara bijak. Tapi apakah ajas presumption of innocence, praduga tidak bersalah, itu sama sekali nggak laku lagi di negeri ini? Ambillah salah satu contoh, saya harus katakan di sini. Terminologi OTT yang saya pahamin mungkin dengan keawaman saya, mungkin saya ini orang awam sekali, saya harus belajar kembali. Ini harus dijelas kembali. Yang saya pahamin, OTT adalah sebuah peristiwa yang melanggar norma-norma hukum terjadi di satu tempat antara pemberi maupun penerima. Itu OTT, tangkap dia. Ini kalau yang satu melanggar normanya di Sumatera Utara, katakanlah si pemberi yang menerima di Sulawesi Selatan, ini OTT apa? OTT plus nih barangkali. Korupsi adalah kejahatan yang extraordinary, artinya yang kejahatan yang memang luar biasa, metamorfosisnya cukup cepat, sehingga memang modus-modus yang digunakan oleh para pelaku pun itu juga terus berkembang. Termasuk terkait dengan teknis penyuapan. Tidak selalu penyuapan dilakukan dalam bentuk cash, ya. Artinya ada metode-metode lain yang memang sengaja dilakukan oleh para oknum tersebut supaya tidak terdeteksi oleh para aparat penegak hukum, sehingga memang dalam perkara-perkara yang ditangani oleh KPK, transaksi-transaksi itu seringkali diputar terlebih dahulu, Mbak Diana, ataupun melalui mekanisme-mekanisme yang sangat tertutup, tersembunyi, sehingga memang perlu pendalaman, perlu teknis metode yang harus kita lakukan di lapangan begitu, supaya kita bisa betul-betul capture, menangkap pihak-pihak yang diduga terkait ataupun melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kalau yang bersangkutan, Bupati dalam hal ini menjadi target penegakan hukum, bisa saja penegakan hukum untuk memanggil yang bersangkutan, dimintai keterangan dalam proses penyelidikan atau dalam proses tindak pidana yang dikategorikan ada tujuan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa dijerat. Kan itu adalah asas di mana proses hukum, tindak pidana hukum. Tapi kita menyayangkan berita yang memang seolah-olah tertangkap tangan, tapi nyatanya yang bersangkutan mengikuti Rakernas di Makassar. OTT Bupati Koltim jadi perdebatan KPK versus Surya Paloh. Ketua Nasdem Surya Paloh menyampaikan kritik terkait terminologi operasi tangkap tangan atau OTT yang digunakan KPK dalam kasus Bupati Kolaka Timur atau Koltim Abdul Aziz. KPK memberikan jabatan. Kritikan itu disampaikan Paloh dalam jumpa pers usai pembukaan Rakernas Nasdem di Hotel Claro, Makassar pada hari Jumat. Surya Paloh menginstruksikan jajarannya di DPR RI untuk memanggil KPK. Dia lantas mencontohkan soal adanya pelaku tindak pidana ditangkap lebih dulu di satu lokasi tertentu. Dari hasil pengembangan tersebut justru dilakukan penangkapan pihak lain di lokasi berbeda. KPK kemudian memberikan tanggapan atas kritikan yang dilontarkan Paloh. KPK menjelaskan perihal tangkap tangan. Asep mengatakan dalam pengusutan kasus ini, surat perintah penyelidikan atau sprindik sudah terbit sejak awal tahun. KPK juga telah
melakukan profiling dan hal lain yang dibutuhkan dalam penyelidikan. KPK membagi 3 jam untuk bergerak di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Asep menegaskan, OTT yang dilakukan KPK telah sesuai aturan.